paling dikenal tuh anak muda miliarder saham gitu kan. Amin. Masuk, Amin. nggak usah diaminkan, sudah lah gitu kan. Dan datang dari daerah gitu, itu yang bikin lo beda banget sih. Kalau orang Jakarta yang dengan semua resourcesnya dia punya, dia bisa sukses dan normal gitu ya. Sorry nih anak Jakarta. Nah, boleh nggak cerita kayak lo awalnya pas di Singkawang itu kayak, mungkin yang belum tahu apa sih yang bikin lo tertarik nih sama apa yang lo tekuni sekarang, dan gimana mulainya? Apa yang bikin tertarik? Gimana waktu itu lo mulai? Iya, jadi waktu itu memang kalau di Singkawang ya, mungkin sampai sekarang bahkan papa mama saya itu nggak ngerti saya itu kerja apa gitu. Pertama dari sisi investasi saham mereka nggak terlalu mengerti gitu ya. Jadi sampai sekarang papa mama saya itu nggak ngerti tuh. Jadi banyak mengira bahwa saya mulai dari usia 14 tahun karena memang orang tua saya itu di dunia ini gitu. Dan juga sekarang kerjaan saya saya bangun platform equity crowdfunding, saya bikin venture capital, soft venture. Nah itu kerjaan yang orang tua saya juga nggak ngerti. Itu sebenarnya kerja apaan begitu ya. Dan saya sudah mencoba jelasin berkali-kali juga nggak ngerti. Nah memang mungkin mulai gimana sampai hari ini, well sebenarnya waktu itu memang saya dari muda itu kalau misal ditanya cita-cita saya gitu ya, cita-cita pengen jadi apa gitu ya, mimpinya pengen jadi apa. Nah dari dulu saya selalu jawab bahwa saya pengen jadi konglomerat gitu. Tapi nggak tahu di bidang apa. Nah setelah saya anak usia belasan tahun sudah mulai mengenal Google dan lain-lain, saya suka cari tahu, saya suka pelajari orang-orang kaya itu ngapain sih gitu. Orang paling kaya di dunia itu ngapain. Nah dari sana ketemulah saham gitu kan. Mereka punya saham di sini, saham di sana, kekayaannya meningkat karena sahamnya meningkat berapa persen gitu kan. Dan di situ saya baru mulai belajar tentang saham. Waktu itu hanya lewat internet aja sih. Nah cuman waktu itu ketika nanya ke orang tua, tidak masuk gitu. Orang tua malah mengatakan itu sesuatu yang bisa bikin bangkrut, bahaya gitu kan. Nah dan memang waktu itu karena papa saya punya teman, itu ada beberapa orang yang sampai minus size-nya cukup besar, sampai miliar rupiah di saham bumi. Ya, jadi kan waktu itu memang ada satu apa ya? Orang tua zaman dulu pasti nyangkutnya di bumi lah ya, dari 8.000 sampai sekarang. Betul, commodity bubble kan saat itu kan, batu bara semuanya masuk bumi, naik sampai 8.000. Nah banyak yang nyangkut di atas sana sampai sekarang gitu. Jadi ya udah uangnya basically hilang aja. Nah jadi ketika saya bingung tuh, kok yang saya pelajari di internet gitu ya, orang-orang kaya semua di sana gitu. Sedangkan ketika saya ditanya di tempat tinggal saya, orang sekitar saya semuanya mengatakan itu sesuatu yang bahaya, itu judi, itu bisa bikin lo bangkrut dan lain-lain. Nah di situ ada gap yang saya rasa jauh sekali. Nah waktu itu saya sangat sadar bahwa kebetulan waktu itu saya sangat suka baca buku ya. Saya baca banyak buku dan saya belajar bahwa orang tua saya ini nggak salah gitu. Cuma memang secara knowledge mereka nggak ngerti aja. Tapi mereka pengen yang terbaik buat anaknya pasti kan. Cuman kalau misalnya orang tua kita adalah level 10, dia hanya bisa kasih tahu kita sampai level 10 ilmunya. Nggak mungkin level 100 atau level 200 gitu kan. Nah jadi di sana saya merasa saya harus belajar keluar dari ruang lingkup orang sekitar, kira-kira gitu. That's why salah satu alasan besar saya suka baca buku, saya suka ikut event, seminar di luar, bahkan di luar negeri. Karena saya pengen apa ya, bisa belajar ilmu yang tidak bisa saya dapatkan di keluarga saya. Kalau papa mama saya konglomerat, kaya raya, saya sudah tidak perlu itu. Ya kan? Saya bisa belajar dari orang terdekat, kira-kira gitu. Cuman ini karena memang bukan, that's why saya suka baca, saya suka belajar sama banyak orang, punya banyak mentor, baca banyak tentang biografi orang sukses. Jadi saya belajar dari sana dan saya terapkan di sana. Jadi itu sih yang saya mulai dari awal sampai akhirnya sampai hari ini gitu. Sudah. Pas awal-awalnya tuh lu beli buku atau googling dulu ya awalnya. Ya googling, awalnya saya jualan online. Saya dari dulu suka jualan online, cari ini mati ya. Jadi jualan online. Iya. Dari sana baca buku, kenal investment, terus baca banyak buku ya, sampai hari ini. Oke. Gitu. Kalau banyak yang selalu nanya buku saham yang paling lo rekomendasiin deh selain Your Own Book, Anak Muda Miliarder Saham, bisa juga beli di Gramet. Selain itu apa? Mungkin buku kedua saya nanti.
karena belum muncul, jadi orang bisa cari yang lain dulu. Betul ya. Jadi ada satu buku yang bagus banget. Saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman yang masih baru di market. Itu saya selalu sebut buku itu. Jadi itu dari James Pardue ya. James Pardue. How Buffett does. Apa ya judulnya? 24 strategi investasi untuk pemula. Itulah kira-kira. Ala Warren Buffett. Ada ala Warren Buffett-nya. Nah itu buku bahasanya sangat gampang dimengerti dibandingkan buku lain. Kalau buku lain kan sangat nggak susah kan. Kalau orang-orang yang nggak punya background finance, itu susah ngerti gitu. Nah itu buku yang menurut saya sangat bagus sih. Kan? Ada versi bahasa Indonesianya. Ntar ya, buat teman-teman yang nanya nih ya, langsung aku kasih lihat gambarnya biar teman-teman bisa langsung lihat. Ntar. Ya, ini kan Put. Ya betul itu. Ya, ini yang bahasa Indonesia-nya kan? Iya bahasa Indonesia. Iya. Lo baca bahasa Indonesia-nya? Iya, itu buku kayaknya udah nggak ada deh di Gramet kayaknya ya. Terakhir banyak yang bilang sudah tidak dijual. Mungkin kalau beli online ada di Topet gitu mungkin ada. Sih. Ini bahasa yang Inggrisnya tuh How Buffett Does It kan? Is it? Nah, gue nggak tahu tuh kalau yang bahasa Inggris. Gue bacanya yang bahasa Indonesia. Oke. Iya. Kayaknya sih ini sih. Soalnya ini. Oh ini ya. Oh iya ya sama-sama. 24 Iya kan sama kan simple ya. Simple. Iya benar-benar. Iya. Tapi berarti lu baca bahasa Indonesianya aja udah kayak oke banget gitu ya Put ya? Iya, kalau baca bahasa Inggris kurang ngerti nanti. Iya, baca aja dulu ya bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman udah ya jawab ya bukunya. Sukses Berinvestasi ala Warren Buffett. Pokoknya 24 aja ya, 24. Jadi lo suka baca buku, lo suka. Oke, gue mau agak random. Tadi kan lo bilang banyak ya orang tua kita dulu bilang kalau main saham tuh bangkrut segala macam. Karena sebenarnya mereka bilang gitu kan ada alasannya kan, karena mereka pernah nyangkut di bumi, ya kan, mereka punya trauma yang buruk, gitu. Betul. Do you think kita sekarang akan menjadi orang tua kita di zaman dulu? Do you think dengan kita yang sekarang banyak kan yang mulai investasi saham dan ada saham-saham yang harganya mungkin udah out of the blue gitu lah, apakah kita akan jadi orang tua kita zaman dulu? Dan itu pertanyaan yang sangat menarik, Felicia. Kalau kita lihat secara kita lihat sejarah gitu ya, hal yang terjadi kondisi sekarang itu kan bukan hal yang baru ya. Which is tahun 2008 pernah terjadi, tahun 98 sampai 2001 pernah ada krisis .com bubble, saat itu juga pernah terjadi. Tahun 80-an sebelum 87 krisis yang Black Monday juga pernah terjadi. Jadi ini memang hal yang saya lihat sangat normal. Ya, rata-rata setiap 10 tahun terjadi satu kali. Nah, untuk kondisi saat ini memang banyak sekali saham-saham yang naik signifikan. Tiba-tiba kemarin ARB sih bisa 7-8 hari gitu ya. Banyak orang yang untung besar, tapi ternyata setelah itu rugi lebih besar. Nah, apakah kondisi sekarang adalah seperti kondisi orang tua kita zaman dulu? Kira-kira kan gitu ya. Mungkin saya belum bisa jawab, tapi sepertinya kemungkinan besar iya. Gitu ya. Karena ya saya lihat kondisi sekarang memang secara real market dan capital market itu kondisi saat ini posisinya lumayan strongly overvalue, bahkan lebih tinggi dibandingkan ketika krisis .com saat itu, ya ketika yang .com bubble saat itu. Jadi that's why kemarin saya mention ke beberapa di sosial media, di YouTube juga, bahwa tahun ini kalau misalnya ditanya apakah ada second crash atau enggak, bisa jadi gitu ya, karena memang secara datanya kondisi sekarang itu lebih overvalue dibandingkan .com bubble saat itu. Nah itu sih, jadi kalau misalnya mungkin nggak generasi kita sekarang yang baru masuk di market gitu ya, nanti bakal menjadi generasi orang tua kita yang takut akan saham. Bisa jadi gitu, kalau kita tidak punya satu portfolio management yang kuat. Dalam artian kita merasa saham bagus sekali, naik terus, kita invest semuanya uang kita di sana, ya kan? Yang terjadi kan yang tahun 2008 seperti itu kan. Banyak orang merasa ini saham gila banget, dari 100 naik ke berapa ribu, 4.000, 5.000 sampai 8.000, kan begitu. Banyak orang kaya dari sana. Jadi banyak orang invest sampai all in ke sana. Nah, ketika terjadi satu penurunan yang signifikan, habis, akhirnya banyak orang tobat dari saham. Nah, jadi menurut saya akan ada kebelah jadi dua tim gitu ya. Ada akan satu bagian yang karena dia tidak mengerti, invest semuanya bahkan sampai ngutang dana lain, well, ini orang akan bertobat dari pasar saham nantinya. Dan lebih cenderung menyalahkan pasar saham. Padahal yang salah bukan sahamnya, setuju ya, Fel? Yang salah bukan pasar saham, yang salah mereka sendiri gitu. Nah, satu lagi yang
bisa belajar dari itu dan akhirnya overcome, bisa jadi lebih baik ke depannya gitu. Nah, kalau saya kebetulan sangat bersyukur, saya hoki aja ya. Saya masuk market 2009 soalnya. Kalau saya masuk 2007, 2008, masuknya pas turun, mungkin hari ini saya bukan investor saham gitu ya. Mungkin saya tidak di dunia investment, mungkin enggak gitu. Mungkin buka toko lah, buka toko gitu. Jadi ya acak gelondong kali ya, udah. Ya tapi kan enggak, saya since lo masuk sampai sekarang kan we've been through a lot of crisis and you overcome that kan. Saya lo pasti pernah lewatin turunnya juga, kemarin crash juga turunnya juga, tapi nah karena lo melihat gue juga ya cukup yakin sih ada sebagian dari kita yang akan menjadi orang tua kita di zaman dulu yang bilang saham itu judi, itu bisa bikin takut segala macam. Nah, mumpung kita masih awal-awal ya, mumpung masih ada yang bisa diperbaiki. Menurut lo nih, buat mungkin banyaknya teman-teman di sini yang angkatan corona gitu, which is keren banget, corona bisa mulai invest, itu keren banget, gak ada salahnya jadi angkatan corona. Apa pesan untuk angkatan corona ini biar ya nggak bangkrut dan nggak jadi orang tua kita di masa dulu? Ya, step pertama, I think apa ya? Menurut saya paling penting itu dalam hal apapun basically. Ini nggak cuma bicara invest di pasar modal sebenarnya, tapi kita bicara secara keseluruhan. Ya, apapun bidang yang kita tekunin, ya ini prinsip saya sih. Sebelum saya sentuh bidang apapun itu, saya harus belajar terlebih dahulu. Ya, apapun. Ya, saya main tenis sama teman. Sebelum saya main tenis, saya pelatih. Saya latihan dulu. Yang benar, gerakan yang benar itu gimana? Fundamental yang baik itu seperti apa? Cara mukulnya gimana gitu ya. Saya dulu juga pernah main olahraga yang lain. Saya selalu pasti saya pelatih. Jadi saya pengen belajar lebih cepat gitu. Nah, mau baik kita bisnis apapun, bisnis online, lebih baik kita harus belajar terlebih dahulu. Nah, saya rasa sama halnya dengan investasi gitu ya. Kemarin saya sempat baca konten lu, Vel. I think it's very good ya untuk sharing ke banyak orang. Yang lu cerita mengenai kalau kita beli barang aja kita cek gitu, ini expired enggak gitu ya. Terus lu beli skincare apa gitu, lu pasti cek dulu kan, ini formulanya bagus enggak dan lain-lain. Lu pasti double check dulu gitu kan, sebelum lu beli. Nah, apalagi saham gitu, apalagi perusahaan yang mau kita invest, pasti kita harus double check dulu. Nah, jadi menurut saya memang step pertama memang harus belajar lebih dahulu. Kedua, saya selalu sarankan ini dimanapun, jangan sampai kita overconfidence. Ya, karena jangan sampai FOMO, ya fear of missing out, terus overconfidence. Benar-benar kayak, wah ini pasti naik, pasti bagus, pasti kaya. Invest semuanya, bahkan utang buat invest ke sana. Nah, kalau overconfidence, memang kemungkinan terjadi dua hal. Tiba-tiba kaya dengan sangat cepat, atau tiba-tiba bangkrut dengan sangat cepat. Nah, itu dua hal yang sangat ekstrim. Dan saya pernah ketemu dua-duanya. Ya, ada yang memang tiba-tiba, wah naiknya gila banget. Ada yang hancur banget gitu. Tapi, walaupun kita menjadi bagian yang pertama, yaitu kita bisa untung dalam jumlah yang besar, tapi dengan cara yang salah kan, karena kita all in di 1-2 saham, dengan cara yang salah, itu ke depan pasti akan terulang. Nah, kalau memang dia caranya salah, prinsipnya salah dari awal, dan ke depannya, dia pasti akan mengulangi hal yang sama, karena dia pernah untung sebelumnya. Nah, one day, ada satu titik, dia akan habis juga, begitu. Jadi, that's why, memang ini sih. Jangan biarkan emosi kita tuh ngontrol diri kita ya gitu ya. Tetap. Jadi menurut lo investasi saham tuh more towards logika gitu ya daripada emosi? Justru emosi lebih ini ya, punya peran yang jauh lebih penting daripada logika. Justru ya, kalau menurut saya investasi itu secara data, logik gampang dipelajari, cuman secara emotion itu menurut saya jauh lebih penting. Ya kan kita biasa tahu bahwa ada yang namanya IQ ya, intelligent ya. Tapi ada AQ, emotion. Dan ada FQ, financial intelligence. Jadi ada, dan saya rasa emotion intelligence itu penting sekali gitu. Dan juga financial intelligence. Nah itu sih. Dan emotion itu mengenai psikologi itu memang nggak bisa dipelajari. Tapi harus kita terjun lapangan gitu. Praktek gitu ya. Harus praktek dan takes time bertahun-tahun gitu. Nih, tapi kalau misalnya nih ada orang nih ya yang lagi nonton dan dia belum mulai investasi saham karena nggak tahu caranya, menurut lo dia mendingan belajar dulu dan belajar di mana? Atau dia langsung mulai aja, baru habis itu dia belajar? Kalau menurut saya misalnya ada yang bilang
pakai ini aja, tagline-nya Tokopedia gitu ya. Mulai aja dulu gitu ya. Ini sih nggak disponsori ya. Bisa aja, oke, gitu. Itu nggak ada masalah sama sekali. Cuman memang maksudnya secara uangnya jangan invest banyak terlebih dahulu gitu kan, bisa less than 10% dari aset liquid gitu kan. Kalau misal punya uang 10 juta, 10 juta terlalu kecil, 100 juta, jangan langsung masuk 100 juta semua gitu kan, bisa masuk 5-10 juta sambil belajar terlebih dahulu. Nah, untuk belajar di mana, walaupun saya punya sekolah, saya nggak pernah ngomong belajar di tempat saya, nggak juga gitu. Biasanya bisa belajar di mana aja gitu, karena menurut saya yang paling penting memang mau belajar dimanapun tergantung kitanya juga ya, Edian ya. Kitanya dari sisi kitanya bisa komit nggak untuk invest gitu. Karena saya melihat pasar saham ini memang long term game gitu, long term game jangka panjang. Ya, jadi bukan game yang sifatnya short term. Jadi even kita jadi investor mungkin rugi di 2 tahun pertama, bukan berarti kita fail, bukan berarti kita gagal. Masih ada 5-10 tahun ke depan gitu. Kira-kira gitulah. Karena even seorang Warren Buffett dia pernah 3 tahun berturut-turut minus gitu. Seorang Warren Buffett gitu kan. Jangan ya, apalagi kita yang gitu. Emang initially jangka panjang dengan ukuran-ukuran yang jangka pendek ya. Yes, itu sih. Dan biasa pemula kan cenderung menilai semua hal di jangka pendek. Waduh, saya baru mulai sebulan 2 bulan minus. Komplain gitu kan. Kok baru beli terus minggu depan dia komen kok udah turun sih gitu, kok nggak naik-naik gitu. Nah, itu yang nggak bisa dinilai gitu. Memang harus lihat at least minimum 10 tahun menurut saya kalau di saham. Minimum. Anyway, Put, ada yang kayak, kan lo tadi bilang 10 juta kecilan lah, terus banyak yang komen kayak, apa 10 juta kecil? Gitu. Ya maksudnya total kekayaan 10 juta. Maksudnya total jadi bukan buat investasi saham, bukan. Kalau total kekayaan 10 juta dan 10% 1 juta kan maksudnya kecil. Jadi maksudnya intinya adalah kalau lo baru mulai, taruh uang yang kayak siap hilang lah, anggap aja itu uang belajar gitu. Jadi jangan uang 100 juta atau uang 10 juta, 10 jutanya lo langsung taruh di situ, apalagi ngutang dan taruh lebih gitu. Jangan. Taruh aja untuk mulai, taruh uang yang siap hilang lah ya, anggap aja uang belajar daripada, ya gue suka bilang kalau untuk mulai daripada lo ikut webinar yang terlalu banyak, baca terlalu banyak buku, atau nonton terlalu lama gitu, nanti nggak mulai-mulai, mending lo langsung aja buka rekening gitu. Itu setuju. Pertama, baru habis itu dalami gitu. Definitely nggak selesai sampai buka rekening, nggak selesai sampai beli saham pertama, mesti lo dalami lagi. Setuju, setuju sih. Nah, sampai kalau lo kan berarti udah berapa tahun ya Put di pasar modal ya, Put? Gua 11-12 ya. 11-12 ya. Nah, setelah lu mengalami proses 10-11 tahun ini, menurut lu mana yang lebih penting nih? Gue yakin yang nonton kita kan banyak anak muda juga ya, yang lagi mencari jati diri lah, itu kan anak muda lah ya. Menurut lu untuk anak muda tuh lebih penting untuk jago investasi atau jago cari uang? Oh, menarik ya. Jadi untuk anak muda, para millennials, centennials ya, lebih penting jago cari duit atau investasi ya? Iya, jago cari duit atau jago investasi? Oke, kalau saya bisa pilih, saya akan pilih jago investasi kalau saya. Ya, saya akan pilih jago investasi karena memang saya melihat itu 2 hal yang berbeda. Pertama, jago cari duit itu memang adalah kita menukarkan kita punya skill, waktu kita, tenaga kita untuk uang gitu ya. Sedangkan kalau jago investasi itu lebih skill dan uang, cari uang gitu. Jadi 2 hal yang berbeda gitu. Tapi kalau saya bisa disuruh pilih salah satu, saya akan pilih jago investasi gitu. Ya. Biasanya banyak orang berpikir gini, Vel, uang gue belum banyak, gue cari duit dulu deh, gitu kan. Investasi nanti aja gitu. Setelah gue dapat uangnya baru gue investasi. Saya rasa nggak ada salahnya, tapi lebih baik kita bisa kuasai terlebih dahulu gitu. Karena gini, itu sama seperti kita ngomong gini, gue nggak mau gym dulu deh, nanti tunggu gue kurusan dikit baru gue gym gitu loh. Ya. Nanti tunggu gue udah kurusan dikit baru gue olahraga. Kan harusnya lo olahraga dulu, baru lo kurusan kan. Ya, jadi kayak lu mau dapat duit lebih banyak, ya lu bisa dengan investasi gitu. Kalau lu nunggu uang lu lebih banyak baru invest, takutnya nggak mulai gitu. Karena
bicara investasi itu memang apa ya, waktu itu paling mahal. Kebetulan saya tulis di buku saya juga, bahkan modal paling penting itu bukan modal uang gitu, bukan modal uang, tapi waktu kita. Jadi kalau kita masih muda, well, itu salah satu sumber daya yang paling mahal. Ya, kalau kita masih muda. Ya teman-teman nonton masih usia 20-an tahun, apalagi belasan tahun, wah itu mahal sekali gitu. Bahkan lu punya 1.000 triliun pun nggak bisa beli waktu 1 menit sekalipun gitu. Jadi itu harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Itu sih. Ya, aset anak muda tuh sebenarnya memang kita nggak berpengalaman, kita nggak punya knowledge yang cukup, tapi aset kita yang paling gede itu ya kemudaan kita. Jadi, dan cara paling baik untuk temenan sama waktu kan ya investasi kan basically. Ya, kalau setuju. tapi saya let's get it more realistis gitu. Nah. Lu kan pas benar-benar lu dari awal tuh, lu investasi pertama kali berapa modalnya, Put? 10 juta. Oh, karena minimalnya ya, Put ya? Waktu itu minimal 10 juta. Oke. Nah, misalnya 10 juta nih. Dan kalau yang terkenal misalnya di social media segala macam kan, you make it until 40 billion gitu kan. Nah, dari 10 proses, boleh nggak ceritain secara singkat proses 10 juta ini sampai 40 ini tuh, 40 miliar itu gimana prosesnya, seberapa lama, lebih penting prosesnya sih, dan seberapa lama mungkin boleh. Oke. Jadi waktu itu pas gue usia 15 tahun, gue buat satu mimpi, satu dream gitu ya, bahwa 10 years plan lah, 10 years master plan hidup saya gitu kan, sampai usia 25 tahun. Jadi waktu itu saya tulis bahwa saya pengen bisa punya aset di pasar saham seberapa besar gitu ya. Saya pengen bisa punya perusahaan venture capital, nggak hanya invest di public company, tapi di private company. Dan surprisingly, karena mungkin saya punya satu tujuan yang clear gitu ya, sama seperti kita menggunakan aplikasi Maps, Waze gitu, kita mau ke Bandung, mau ke Bogor, kita tentuin dulu. Dan kita selalu berjalan ke sana. Dan bersyukur sampai hari ini ya, dari sisi aset bertumbuh cukup signifikan. Tapi memang saya nggak pure investor saham sebenarnya. Bahkan saya sering ngomong ke banyak orang bahwa waktu saya ini bisa dikatakan 90% saya jalanin bisnis. Ya, mungkin less than 10% saya pakai invest di pasar modal. Karena saya bukan aktif investor kan, yang sangat liatin tiap hari gitu kan. Saya cuma benar-benar kayak setahun mungkin cuma 8 hari gitu. Per 3 bulan, per quarter, laporan keuangan saya cek, that's all. Saya nggak liatin tiap hari, saya pantau tiap hari, enggak. Waktu saya buat, saya jalanin usaha saya gitu. Jadi sampai hari ini bersyukur, saya punya satu perusahaan, equity crowdfunding, udah dapat investment dari investor asing. Itu sekarang kita punya valuasi perusahaan sudah ratusan miliar. Terus di venture capital saya juga sama, size-nya 2 fund kita pertama sudah 20 juta. Jadi dari sana semua termasuk saham sebenarnya udah lebih dari 40 billion. So, secara total, ya secara aset. Nah itu bisa terjadi memang apa ya? Dari awal mulai saya nggak pernah merasa saya enjoy gitu, Vel. Mungkin sama apa yang lo rasakan gitu. Sangat enjoy apa yang gue kerjain gitu. Selama ini gitu. Gue suka invest, gue suka bangun bisnis juga. Kebetulan gue usia 18-19 gue juga bikin restoran, sempat buka sampai 4 cabang, tapi bangkrut semua. Jadi gue waktu itu gue merasa kayak gila, gue invest saham nganggur banget ya gitu ya. Kok gue nganggur banget gitu, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi gue pikir gue pengen bisnis gitu. Jadi gue pernah bikin kayak bisnis interior, kontraktor, sempat mau bikin properti, pernah bikin restoran sampai 4 cabang. Walaupun akhirnya collab semua gitu ya. Tapi saya sadar gitu, saya harus fokus masih di dunia investment. Karena itu memang hati saya di sana gitu. That's why apa yang saya kerjakan sekarang nggak jauh-jauh dari semua investment. Equity crowdfunding, investment gitu kan. Venture capital juga sama, invest di startup company. Saya sebagai investor saham juga sama, masih tentang investment. Saya punya Putra Investor School juga sama, sekolah untuk belajar tentang investasi. Jadi apa yang saya kerjakan mostly semuanya memang tentang itu. Jadi waktu itu saya sadar, kayaknya saya nggak bisa terlalu jauh. Saya fokus aja ke sana. Nah, itu sih, karena saya enjoy ya sampai hari ini gitu. Cuman kalau saya boleh jujur, saya belum merasa, saya sama sekali belum merasa saya itu sukses gitu ya. Saya belum merasa saya itu udah achieve apa yang saya mau gitu. Saya bahkan baru merasa, saya baru mulai gitu. Jadi pas tahun kemarin, usia 25 tahun, saya set ulang, Vel. Oke. Dulu pas saya mulai usia 15, saya nggak punya sumber daya apa-apa.
Orang tua saya bukan orang tua kaya raya. Saya merantau ke Jakarta. Saya mulai dari nol. Saya pas ke Jakarta bahkan nggak punya teman awalnya. Nggak punya teman. Saya tinggal di asrama gitu. Mulai dari nol. Sekarang saya usia 25 tahun lalu. Saya bikin plan 10 tahun ke depan sampai 35 gitu ya. Dimana saya sudah punya sumber daya yang baik. Saya punya modal. Saya punya bisnis partner yang semuanya baik gitu ya. Semuanya saling bisa support, saling grow sama-sama. Dan I think yang saya excited adalah 10 tahun ke depan. Jadi sampai hari ini tuh apa ya, proses mengumpulkan sumber daya lah. Ya, tapi saya baru mulai tahun ini, kira-kira begitu. Oke. Itu keren sih. Buat kayak gue bayangin lo yang 10 atau 11 tahun yang lalu lo nggak punya apa-apa, lo dari kota yang kecil, tapi lo aja bisa dengan semua keterbatasan lo bisa jadi kayak hari ini. Apalagi kalau lo hari ini punya all these resources, I couldn't imagine what you can be in the next 10 years. Tapi itu sih, satu poin yang teman-teman mesti lakuin tuh, tulis kalian, at least kita tahu kita maunya tuh apa gitu.